pada topik kali ini kita akan melihat ya bagaimana keamanan jaringan. Nah, jadi pada topik ini akan bisa kita lihat ya, dan juga bisa digambarkan ya bagaimana ancaman dari keamanan jaringan, ya keamanan jaringan termasuk di dalamnya berupa tipe-tipe serangan ya, dan juga tipe-tipe penyerangnya ya, dalam sebuah jaringan ya, yang dalam hal ini adalah keamanan jaringan internet tentu saja ya, atau juga jaringan cloud computing ya. Lalu juga kita akan lihat di sini menjelaskan ya bagaimana bentuk perlindungan ya, atau juga dalam bentuk ininya gitu ya, tindakan preventifnya ya, termasuk di dalamnya sitografi, kemudian simetrik, atau juga beberapa kunci-kunci enskripsi yang dalam hal ini mendukung dari apa yang dikatakan dengan melindungi kerahasiaan ya, dan dalam bentuk electronic signature. Nah, kemudian juga pada topik ini kita akan lihat beberapa alternatif mekanisme autentifikasi, termasuk di dalamnya password, kemudian juga sistem smart card, atau juga biometrik, atau juga digital certificate authentication, dan juga two factor authentication. Nah, ini merupakan yang disebut dengan apa ya? Yang disebut dengan model keamanan ya. Dan juga bagaimana kita memproteksi firewall ya, termasuk di dalamnya paket inspeksi, kemudian juga perlindungan sistem, dan juga bentuk-bentuk lain dalam hal ini sebagai perlindungan atas keamanan atau juga jaringan sistem, dan juga menggambarkan peranan antivirus ya di dalam perlindungan terhadap keamanan jaringan di sini ya. Nah, jadi di sini dimulai dari tahun 2013 ya, di mana di mana berdasarkan pada situasi di tahun 2013 ada suatu peristiwa ya, di mana di sini terjadinya kehilangan 40 juta data kredit card ya, di mana 40 juta data kredit card tersebut di-scam ya, atau juga dicuri ya dalam beberapa minggu saja gitu ya. Maka yang artinya di situ terjadi penggelembungan ya, terjadinya penggelembungan peristiwa berupa terjadinya serangan ya atas berupa pencurian data ya, pelanggaran dari confidentiality. Jadi di situ para penyerangnya gitu kan, itu berupa para penyerangnya berupa ini ya, berupa malware. Nah, jadi berupa malware disebabkan karena pada penggunaan sistem yang namanya point of sale system ya dalam American Target Store, di mana malware di sini mengcapture data dan juga informasi lalu mengirimkannya kepada mereka ya. Nah, jadi di sini terjadi pada POS ya, di mana POS itu kita ketahui adalah ini ya. Ya, POS itu diketahui sebagai sistem swalayan ya, atau sistem entry kasir gitu ya. Sistem entry kasir pada swalayan atau juga pada model-model store lainnya ya. Kalau sekarang kan itu memang lagi berkembang ya, yang namanya point of sale system. Berikutnya, nah artinya penyimpanan penyerangan atau juga pengambilan data pribadi gitu ya, pada tahun 2013 tersebut memang membludak gitu ya. Dan juga terjadinya serangan ya berupa pencurian data personal dari pelanggan ya, sebanyak 70 juta data pelanggan sudah diambil gitu ya. Di mana konsumen di sini shock dan juga khawatir ya atas data mereka. Maka
banyak mereka membatalkan permintaan pembuatan kartu kredit baru dan juga apa gitu ya, membatalkan approval yang dilakukan oleh bank-bank mereka. Ya, artinya di situ terjadi kekhawatiran yang besar ya pada tahun 2013 tersebut. Dan juga dalam minggu tersebut gitu, lahirlah sebuah apa ya, lahirlah sebuah aturan ya di mana GTX nantinya akan dibahas di dalam chapter 7 tersebut, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan ya sehingga dapat melindungi jutaan dolar gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana bentuk-bentuk serangannya ya, serangan dari si penyerang tersebut terhadap sistem pos tadi yang dikatakan sistem kasir kan. Nah, kalau kita lihat pada gambar figur 3 ini ya, inilah dia bentuk target serangan mereka. Nah, jadi terlihat ya pada apa ini ya, pada gambar tersebut di mana serangan itu tidak diawali dari langsung ke target ya. Jadi nggak diawali langsung ke target, tetapi lebih diawali pada apa ya, pada sistem jasa mekaniknya. Nah, jadi pada sistem jasa mekaniknya sebagai suatu target. Nah, mereka menyerang pada sistem mekaniknya, lalu server vendor tersebut gitu ya, itu akan mengeluarkan daftar tagihan per wilayahnya gitu ya. Kemudian serangan tersebut memungkinkan bahwasanya dilakukan juga melalui email ya, melalui phishing dari email ya, pesan-pesan dari email karyawannya di mana karyawan tersebut sudah membuka suatu malware ya dalam suatu mesin atau juga sistem operasi mereka tersebut. Selanjutnya malware tersebut secara apa ya, malware tersebut bekerja lalu mengcapture data-data Vezio ya dan juga data-data vendornya tersebut lalu mengirimkannya kepada si penyerang, dan si penyerang tersebut itu apa ya, bisa mengakses kemana, ke server vendor. Nah, jadi inilah kalau kita lihat ya model dari penyerangan di tahun 2013 tersebut gitu ya, di mana jadi modelnya adalah data-data pribadi ya si pengguna kartu kredit pada sistem pos swalayan itu bisa didapatkan dari mana? Dari vendornya ya, dari sistem posnya gitu ya. Dari sistem posnya tersebut ada malware. Jadi memang kalau mau menghindari adanya serangan ya malware-nya harus ditutup gitu ya dengan cara memasukkan virus gitu ya. Memasukkan antivirus. Nah itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini mulai dari ransomware shop ya, attack dari Vezio Mechanical Service, lalu masuk ke data vendor, lalu malware menyerang server, lalu dari server ke sistem dari point of sale dari terminal, lalu dari data point of sale terminal tersebut itulah terdapat kartu kredit di dalamnya, lalu kartu kredit tersebut diperoleh oleh si penyerangnya yang gambar warna hitam ini ya. Nah itu. Nah, jadi di situ terlihat ya bahwasanya target network ya di situ diserang melalui yang namanya point of sales yang ada di tahun 2013. Ya, itu kesimpulannya ya di tahun 2013. Nah, kemudian di mix ya dampaknya pada kerusakan. Maka dalam beberapa bulan saja atas beberapa serangan tersebut berdampak ya. Dan dampaknya di mana di sini targetnya setelah diumumkan dalam satu periode tersebut yaitu pada bulan Februari gitu ya tahun 2014, di mana penjualan dari 5,3% ya dan juga menghasilkan 46% turun ya, terjadi penurunan 500 miliar ya disebabkan apa? Disebabkan bahwasanya yang diserang tersebut ya tidak melakukan transaksi kembali gitu ya. Artinya relatif panjang apabila seandainya dalam jangka waktu tertentu bisa pulih kembali, dan dampaknya adalah ke laba perusahaan ya, terjadi penurunan laba perusahaan ya yang disebabkan karena
serangan tadi ya. Jadi serangan tadi memang dampaknya dampak ke ekonomi. Ya, dampaknya dampak ke ekonomi. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya dalam hal ini perspektifnya adalah bagaimana ya suatu peristiwa insiden peristiwa tersebut ya ditandai dan juga apakan ya dalam satu periode tersebut uh, dikurangilah gitu ya. Jadi sejak tahun 2012 ya Federal FBI ya Federal Bureau ya Robert Mueller gitu ya, menyatakan suatu pernyataan di mana terorisme ya remain the FBI top priority ya. Artinya di situ teroris adalah memang target utama dari FBI, tetapi dalam jangka waktu tertentu gitu ya, mereka tidak mampu ya dalam hal ini mampu juga menghadapi serangan cyber. Nah, jadi dianggap bahwasanya serangan cyber itu memang apa ya? Memang demikian banyaknya, gitu ya, atau juga menjadi prioritas yang dilakukan oleh FBI ya dalam satu periode tersebut. Maka di tahun 2014 tersebut ya sebuah lembaga di Amerika yang bernama Center of Strategic International Studies mengestimasi bahwasanya dampak dari cybercrime tersebut gitu ya itu bisa menggerus yang namanya PDRB ya atau GDP sebesar 1%. Nah, jadi memang luar biasa dampaknya ya, dampak ke ekonomi gitu ya. Nah, jadi bentuk serangannya itu apa saja tadi? Nah, bentuk serangannya pertama bisa malware attack. Jadi dikatakan malware attack di sini adalah suatu generic name ya atau suatu singkatan dari software di mana di dalamnya ada virus gitu ya, ada worm, ada trojan horse ya atau juga yang software-software lain yang punya bentuk serangan ya. Jadi malware ya namanya ya. Jadi malware itu menyerang ya pada sisi yang paling depan perusahaan. Yang paling depan perusahaan itu tadilah yang namanya point of sale ya, POS. Karena point of sale tersebut berhubungan antara pelanggan dengan perusahaan ya, company face. Dan juga setiap perusahaan itu secara signifikan ya memang banyak ya, yang memang banyak dapat menghadapi serangan dari malware tersebut gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini malware dan juga vulnerabilities yang digambarkan dalam virus itu adalah ya jadi malware itu adalah a general name ya evil software ya. Artinya secara umum disebut dengan software iblis ya. Software iblis. Sedangkan vulnerabilities itu adalah atau dampak kehancurannya itu adalah suatu bentuk aliran keamanan yang secara spesifik gitu ya, di mana vulnerabilities tersebut menyerang dari beberapa program-program gitu ya. Jadi di situ vulnerabilities dalam bentuk patch gitu ya. Jadi dalam bentuk patch ya dengan kata lain ya bentuknya sebagai suatu ancaman ya terhadap jalannya sistem ya sistem keamanan perusahaan. Ya, merupakan suatu ancaman ya. Jadi bisa malware, bisa vulnerabilities. Nah, virus, apa itu dikatakan dengan virus? Jadi virus itu adalah piece of code. Nah, jadi virus adalah kode, bagian-bagian dari kode serangan ya terhadap program. Nah, jadi virus itu berupa kode program ya. Worm itu apa? Ya, worm di sini adalah apa ya? Ya bentuk apa ya bentuk lampiran ya dari masing-masing program gitu ya. Kemudian disebut dengan propagation vector ya. Jadi media serangannya di mana? Bisa melalui email attach ya. Artinya kita kalau membuka email nggak sembarangan ya. Kemudian juga membuka website juga nggak usah sembarangan, tunggu dulu ya. Kemudian juga melihat jaringan sosial WhatsApp misalnya kan. Nah, WhatsApp itu juga banyak malware. Nah, juga sisi atau juga celah yang bisa masuk ya ke dalam jaringan perusahaannya. Apalagi ya WhatsApp misalnya, WhatsApp itu bisa dibuka ya melalui ya komputer. Nah, other malware lainnya seperti apa? Ya seperti
mobile code atau juga web page atau juga berupa Trojan horse, gitu ya. Jadi mobile code itu apa? Ya, mobile code itu seperti hypertext markup language atau juga web page atau juga konten-konten lainnya. Trojan horse itu apa? Ya, Trojan horse itu adalah sebuah program di mana program tersebut yang ada di dalam sistem dan menyerang ya ke dalam sistem perusahaan. Jadi situ Trojan horse ya bisa berupa spyware Trojan ya. Artinya di situ bisa berupa ini ya, berupa apa namanya? memata-matai ya, memata-matai apa yang digerakkan ketika kita mau menginput data misalkan terekam ya. Itu namanya Trojan horse ya. Atau juga downloaders ya, downloaders ini sebagai malware di mana dia mendownload ya dari suatu malware program yang besar dan menginfeksi komputer yang ada ya. Dan sedangkan spam ya, spam itu adalah ya artinya pesan-pesan dagang ya, artinya berita-berita yang ada di email ya kan, yang berupa pesan-pesan dagang ya tetapi palsu, itu namanya yang namanya spam ya. Nah itu ya. Nah, kemudian attack on human judgment. Jadi menyerang juga pada apa ya? Pada aspek social engineering ya. Jadi social engineering di sini secara taktikal ya, itu juga malware menyerang ya pada media yang namanya social engineering. Apa itu social engineering? Yaitu menelusuri ya bentuk victim ya dalam suatu personel atau juga dalam suatu organisasi ya, keamanan organisasi atau keamanan personel, di mana dengan cara membuka email attachment atau juga membuka website tertentu ya. Jadi seolah-olah email attachment atau juga website tertentu tersebut ya berhubungan ya dengan personality atau juga berhubungan dengan organisasi. Ya, jadi di situ seolah-olah menyerupai. Maka dikatakan ada namanya istilahnya sosial ya. Kemudian phishing attack. Nah, jadi bentuk phishing attack juga ancaman pada sistem ya. Kemudian credit card number thief juga ancaman terhadap sistem. Kemudian juga identity thief ya, juga ancaman terhadap sistem ya. Nah, itulah kita lihat ya dalam topik ini beberapa ancaman-ancaman yang ada pada sistem ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, ada juga bentuknya Denial Service Attack, ya DOS ya. Oke. Nah, jadi Denial Service Attack ya masuk juga pada perintah ya ketika kita mengetikkannya di papan ketik. Ya. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita sore kali ini. Untuk tugasnya jangan lupa ya,